siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Dovi Toshiba di Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di video pertemuan ketiga ini yang terjadi pada tanggal 24 September 2024, tepatnya di Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam pertemuan ketiga mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, sebelum materi dimulai, di sini di pertemuan ketiga diadakan praktikum, yaitu praktikum menjadi seorang reporter, di mana dalam tim reportase ini terdapat news anchor yaitu Sapitri, selanjutnya kameramen yaitu Karina, selanjutnya narasumber Ilham Saibatul Hamdi, dan sebagai reporter yaitu Sakiki. Dalam penyampaian praktikum ini, news anchor menjelaskan tentang banjir bandang yang terjadi di Ashifa. Selanjutnya ada Sakiki yang sebagai reporter menggunakan latar belakang yang memakai infokus. Terdapat gambar sedang banjir bandang yang menggambarkan bahwa sedang terjadi di lapangan banjir bandang, menjelaskan tentang situasi yang berada di sana. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas berita, terdapat narasumber sebagai penjelas atau klarifikasi berita yang ada dalam peristiwa tersebut. Baik pemirsa, selanjutnya setelah praktikum selesai, Bapak Adi menjelaskan tentang informasi dan interview reportase. Baik pemirsa, di pembahasan pertama yaitu pertanyaan Bapak Adi kepada kita sebagai mahasiswa, apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya setelah diteliti, ternyata wawancara dengan reportase adalah sesuatu yang berbeda. Reportase memiliki ruang lingkup yang cukup luas, sedangkan wawancara adalah bagian salah satu jenis dari teknik reportase, di mana dalam reportase sudah pasti tentu ada wawancara, sedangkan ketika di dalam wawancara belum tentu itu sebuah reportase. Bisa jadi sebuah wawancara itu tidak bisa diupload ataupun dipublish, hanya wawancara biasa saja. Baik pemirsa, berikutnya yaitu interview. Ternyata interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh wartawan kepada narasumber membahas suatu topik permasalahan. Interview ini bisa dilakukan secara langsung oleh reporter atau penanya, dan juga narasumber serta melibatkan kameramen. Baik pemirsa, berlanjut dengan interview. Tentu sebagai wartawan atau reporter, yang harus dilakukan pertama adalah menyiapkan narasumber yang tepat yang bisa menjawab semua pertanyaan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Tentunya daftar pertanyaan ini terisi dalam 5W1H. Baik pemirsa, seorang reporter juga selain bisa menyiapkan daftar pertanyaan dan juga menyiapkan narasumber yang tepat, tentu sebagai seorang reporter juga harus bisa mengajukan pertanyaan dengan suara yang lemah lembut dan juga jelas serta dapat dipahami, sehingga seorang narasumber ini tidak memiliki salah pandang terhadap seorang reporter. Dan juga seorang reporter harus bisa menjadi pendengar yang baik, serta juga harus menyimak narasumber menjelaskan tentang keadaan sekitar. Dan juga jika seorang narasumber bertele-tele dalam menyampaikan jawabannya, tentu sebagai seorang reporter yang menjadi pengendali dalam wawancara tersebut bisa memotong jawaban dari seorang narasumber tersebut agar bisa berlanjut menjawab pertanyaan ke jenjang berikutnya. Ketika seorang reporter sudah bisa mempersiapkan wawancara dengan baik, tentu pasti seorang reporter pemula ataupun bagi seseorang yang baru saja terjun dalam pekerjaan wawancara atau wartawan, pasti ada hambatan yang terjadi dalam interview. Yang terjadi yang pertama yaitu adanya rasa takut, karena banyak, bukan hanya menjadi seorang reporter, tetapi juga menjadi seorang public speaker, tentu memiliki rasa takut karena kurangnya percaya diri dalam dirinya. Selanjutnya ada grogi. Ketika baru pertama kali melakukan siaran ataupun melakukan wawancara, tentu ada perasaan grogi, dan perasaan grogi tersebut bisa diminimalisir dengan mempersiapkannya lebih maksimal. Selanjutnya, takut menyinggung narasumber pertanyaan yang disiapkan. Tentu ketika kita sudah mempersiapkan sebagai reporter membuat pertanyaan, kita juga sudah berpikir apakah pertanyaan tersebut sudah menyinggung atau tidak. Tentunya selama dalam berkaitan dengan peristiwa tersebut, pertanyaan tersebut tidak akan menyinggung seorang narasumber tersebut. Selanjutnya yang terakhir, selalu melibatkan masalah pribadi. Ini sangat penting. Sebagai seorang reporter harus bersikap profesional,
Karena dalam pekerjaan dengan masalah pribadi sangat berbeda situasi dan kondisinya. Tentu, menjadi seorang reporter harus bisa mengolah hati dengan baik. Baik pemirsa, yang terakhir kita membahas macam-macam wawancara. Ternyata macam-macam wawancara ada banyak sekali. Yang pertama ada wawancara tertutup. Wawancara tertutup ini adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan dan juga narasumber. Tentu dalam pempublisan berita, seorang narasumber ini identitasnya sangat disembunyikan untuk menjaga identitas ataupun nama baik dari seorang narasumber. Hal tersebut termasuk dalam kode etik jurnalistik. Selanjutnya ada wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini seperti halnya biasa dilakukan di depan umum, karena wawancara terbuka ini bisa memperjelas bahwa kondisi di lapangan tentu benar-benar terjadi dan sangat fakta alami. Selanjutnya ada wawancara konferensi. Wawancara konferensi ini biasanya seorang wartawan yang diundang oleh pemerintah untuk menghadiri atau memberikan pertanyaan kepada para pemerintah yang hadir dalam konferensi tersebut agar bisa memberitahukan berita terbaru yang terjadi dalam konferensi pers, yang mana berita tersebut diumumkan kepada masyarakat dari pemerintah. Selanjutnya ada wawancara kelompok. Wawancara kelompok ini biasanya dilakukan oleh seorang komunitas atau organisasi yang mana bisa mengupdate organisasi tersebut ke halayak publik. Selanjutnya wawancara individual. Wawancara individual ini biasa dilakukan seperti wawancara biasa pada umumnya yang dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya ada wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan. Tentu dalam daftar pertanyaannya ini sudah diatur oleh pemimpin atau pemerintah. Selanjutnya yang terakhir ada wawancara bebas. Wawancara bebas ini biasanya dilakukan seperti halnya wawancara terbuka. Pemirsa, mungkin cukup sekian berita pada pertemuan ketiga dalam Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Dovitus Syifa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.